Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni sebagai Qori'ah. Saya Komala sebagai pensyarah. Saya Nurjana sebagai sari tilawah. Kami dari SMA Negeri 1 Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Video ini diambil pada tanggal 6 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqanas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi alladhi dawil karami wal judi. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin rahimakumullah. Dilantunkan azan malah chattingan, disuruh belajar malah mabar, disuruh menyebarkan kebaikan malah menyebar kebohongan. Astagfirullah. Hadirin rahimakumullah, saat ini media sosial telah menjadi tren dalam komunikasi di era digital. Dengan adanya media sosial, kita dipermudahkan dalam komunikasi walau dengan jarak yang cukup jauh sekalipun. Bahkan dari Belitung ke Malang yang jaraknya cukup jauh sekalipun terasa begitu dekat. Kalau kata anak muda zaman sekarang, jauh di mata namun dekat di hati. Hadirin rahimakumullah, menurut data Internet World State menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada akhir Maret 2021 yaitu mencapai 212,35 juta pengguna dan didominasi oleh anak muda. Dari angka tersebut, 95%-nya digunakan untuk mengakses media sosial. Namun, dari banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, faktanya media sosial belum digunakan dengan bijak. Yang seharusnya media sosial digunakan untuk berkomunikasi, malah digunakan untuk menyebarkan berita hoax. Hadirin rahimakumullah, menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa terdapat sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terdeteksi sebagai penyebar hoax. Hal ini menandakan bahwa pengguna media sosial di Indonesia belum bijak dalam menggunakan media sosial. Oleh sebab itu, hadirin, maka kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Maraknya Hoax di Media Sosial dengan rujukan Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dari ayat tersebut dapat kita ambil poin-poin penting. Yang pertama adalah kata fasik, yang berarti orang-orang yang keluar dari koridor-koridor syariat. Menurut tafsir Ar-Razi, kata fasik berarti keluar dari syariat. Makna tersebut lebih umum dari kata kafir, yang berarti sedikit dan banyak, kecil dan besar, sesuai dengan efek yang ditimbulkannya, yaitu untuk orang-orang yang tidak mempercayai atau mengamalkan hukum syariat, baik seluruhnya atau sebagiannya. Yang kedua, untuk menjelaskan sikap apa yang harus kita ambil, maka ayat tersebut menggunakan kata tabayyun, yang artinya telitilah terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengklarifikasi suatu informasi atau berita, apalagi berita itu dibawa oleh orang-orang fasik. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah, berita hoax tidak akan ada jika tidak adanya orang-orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Jika ia bicara, maka ia berdusta. Jika ia berjanji, maka ia ingkari. Jika ia dipercaya, maka ia berkhianat. Lantas hadirin, bagaimanakah cara kita menyikapi berita hoax yang beredar luas di media sosial? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan lantunan Quran Surah Ali Imran ayat 110 berikut ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut menggambarkan
mengajarkan kepada kita bahwa umat terbaik adalah umat yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas hadirin, jika terdapat orang-orang yang suka menyebarkan berita hoax dan menggunakan media sosial yang keliru, maka cara yang harus kita lakukan adalah mencegahnya. Lantas hadirin, bagaimanakah cara kita mencegahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunannya, yaitu dengan cara yang pertama, cegahlah dengan tanganmu. Yang kedua, jika tidak mampu dengan tangan, maka cegahlah dengan lisanmu. Jika tidak mampu dengan lisan, maka cegahlah dengan hatimu. Walaupun hal itu adalah selemah-lemahnya iman. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Sebagai penutup, maka kami mengajak dan menghimbau kepada para pengguna media sosial di Indonesia untuk lebih selektif lagi dalam menerima informasi dan lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita. Sekian sarahan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Dewan Hakim dan para hadirin. Kepada Allah lah kami memohon ampun. Pergi ke Medan membeli durian, tidak lupa membeli buah duku.